Oke, ternyata karena kita sudah menuju ke arah draft pick terlalu cepat kali ini untuk bisa menuju ke arah game yang ketiga. Match point ini penting sekali dan Insilia, bukan Insidia Supremasi itu wah. Sih nggak tahu mutu udah. Nah, itu baru saya ingat Pak kalau timnya Pak. Kalau tagline, aduh, Saya tagline iya juga ya. Insilio. Oh. Dia gimana Pak? Benar kayak ya walaupun memang Coba hatabe dari dia bu. mereka dalam Ini boleh kok sedikit. banget nih, harus mengejar ketertinggalan dulu, terus baru mungkin kembali lagi untuk membalikan keadaan. Tapi sekarang mungkin keadaannya juga akan berbeda karena Silio berada di second pick. Mereka melakukan ban terhadap Zushin dan Hilda, melepaskan Yves untuk Rosa. Dan sekarang Matildanya di ban Ranger Mas. Jadi aku merasa kayak Wolf Hednar sudah mendapatkan draft yang sangat-sangat nyaman untuk sang mid laner. Dan bahkan arah power hero dari Eve yang terbuka ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Dia terlalu banyak yang sudah dimainkan oleh tim Wolf Hednar, dan ini adalah draft yang akan cukup berbeda dengan game 2 atau game yang pertama. Setuju. Ada sedikit pembeda ya di sini ya, dimana kita bisa melihat bagaimana pemilihan dari Hylos juga dan Valentina. Lagi-lagi di sini masih dengan Valentina Reaper. Walaupun sebenarnya Ranger Mas, jujur ya, aku cukup kaget lagi-lagi nih di babak final wildcard ketika kita mengetahui faktanya bahwa memang Reaper memiliki banyak sekali combo yang bisa dibawakan juga dengan adanya Lovely. Tapi dia masih berfokus dengan Valentina, dia masih berfokus dengan hero yang sangat stabil di mid lane. Coach G kayak membiarkan mereka tuh play around Valentina. Ya apakah kayaknya malahan mereka harus udah boleh lupain gak sih Valentina? Karena 2 game udah gak works. Kalau darah Valentina juga nggak harus di atas, kalau udah ada Eve loh. Udah ada Bener Jadi dia bu. nggak harus ada Senen di laku. atas juga posisinya, bro. Dan kalau mau pertukaran mau adil, ada Parsha. Ada Varsha. Dia bisa menyentuh ke gold laner, bahkan gold laner kayak Harit itu ganggu juga kadang. Jadi kalau menurut aku terlalu dini membuka ke arah Valentina di atas. Kalau menurut aku Hylos sama satu lagi dan Valentina sebelum face ban kedua itu nggak masalah. Oke. Tapi jangan sampai di atas seperti ini, bro. Nah itu dia tuh pertukaran trade ini, jadi aku merasa kayak nggak begitu adil sih. Dan melihat adanya Chow yang lagi-lagi di-pick sama teman-teman dari Wolf Hednar, ini membuka kemungkinan kalau misalkan seperti yang Ranger Mas bilang tadi deh, Apex 47 aja nih yang bakal membawakan hero ini. Kecuali kalau memang nanti mereka sudah memiliki rencana untuk membawakan Cici di bagian EXP agar ketemu sama Hylos. Untuk sekarang seenggaknya ada Joy yang diambil, hero yang memang bisa melakukan dash ke belakang, tapi ini keadaannya berbeda karena keadaannya ada Chow yang bisa install lock langsung ke arah dari Joy-nya. Ditutup Hayabusa wise choice. Mereka take over ke arah joinnya tersebut dan Profesor yang tadi itu join the fight. Joy the fight. To the top, join the fight tuh M2. M2. Iya. M1 nya M1-nya aku cari nggak ada di tadi. Evo Legends. Di League of Legends. Ya itu dia lah. Terus sekarang melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang dari segi drafting phase-nya, karena sampai saat ini kalau kita lihat dari Giant. Joy-nya, aku merasa kayaknya lebih bijak untuk nge-ban hero-hero yang bisa nangkep Joy-nya aja sih, kayak Kaja apa mungkin di sini. Karena Kaja itu nggak ada draft yang bisa dibawakan ya untuk laner. Aku merasa masih menjadi draft yang oke-oke aja sih, bisa dibawakan oleh teman-teman dari tim Vietnam. Apalagi kalau ngomong soal Tinggi temporan. mereka bisa menjawab juga dengan Eve. Jadi untuk urusan targeting dan segala macamnya, pertama untuk hero-hero yang sulit masuk kayak misalkan Hylos, ini ya jatuhnya bakal bisa diganggu juga. Dan Suyo, oke Suyo, Suyo di bench. Jadi sebuah Kalau di Ambo kok tak nganu dia bu. yang menurut aku Iya, aku bertanyakan Profesor. Karena ini tidak terlalu cukup menakutkan ketika Profesor dimainkan oleh tim Silio. aku merasa malahan ya di sini Wolf Hednar lebih mengerikan lagi kalau mereka ternyata membawakan draft yang tadi aku sempat mention gitu, dimana mereka membawakan Cici karena Cici itu bisa nangkap 2 pemain kan dengan contact ball, dan kalau yang ditangkap adalah Joy, Joy-nya nyangkut sama Joy-nya Hylos. nyangkut sama Hylos gak bisa ngedash, itu repot tuh Pak.
Ya, sekarang yang pasti kondisi Masmed dengan adanya Purify sudah diamankan dengan Harriet. Dan Iya, sekarang Ranger. harus ada salah satu jungle yang nggak terlalu depending on Purple kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tetap mau dengan jungle yang depending on Purple, berarti pastikan roamernya ini ada Chow. Diberiin mau Jangan ditaruh di XP lagi. kontrol. Supaya Eagle sekalipun ini bisa di-engage balik, Profesor. Ya, aku merasa kayak Suap. Cici open di sini, Cici bagus di sini, tapi permasalahannya adalah mereka butuh badan juga dari Overhand. Kalau fighternya juga udah ditutup semua masalahnya. Hanya Bane yang tersisa. Dan Bane gampang banget untuk ditangkap Tapi dengan mana kebiasaan menggunakan yang gitu. Tigreal, tapi ternyata Wah. mereka lebih memilih badan dibanding Cici. Terisla plus one, yaitu adalah Ling, dan last pick-nya menuju ke arah dari Moskov. Aku suka banget pick Moskovnya di sini, tapi permasalahan utamanya karena ada Terisla juga. Di sini Moskovnya benar-benar harus bisa memaksimalkan bagaimana play dari 4 pemain Insilio. Wah, Joy, Valentina, Tigreal, dan juga Hylos harus bisa menahan selama mungkin sampai Moskovnya bisa mencapai power spec. ya Menit-menit tertentu. jujur ya Profesor, ini kayaknya agak cukup mengerikan untuk dari segi Link. Walaupun kalau bisa Profesor bilang ya Linknya punya makanan di arah belakang, tapi aku melihat Link ini punya potensial tercounter dengan adanya Tigreal dan juga Moskov. Jadi ngomongin di arah match point kali ini dari Offender, kalau mereka kembali lagi melakukan hal yang sembrono seperti game satu dan game kedua, ini bisa menjadi game yang keempat. So, mari kita menyaksikan the match point, the final wildcard. Siapakah yang akan melaju ke babak Swiss round? Mari kita menyaksikan di match point kali ini. Let's go to the league after. Beri mau. Land of God akan menjadi saksi untuk kali ini. Best of 5 series 2-0 sudah dapatkan oleh Ulf Hednar. Dan apakah Bukan kita nanti akan teroris. melihat game yang keempat? Atau jangan-jangan kita akan melihat nanti tanggal 28 November bahwa Ulf Hednar yang akan berhadapan Eh, dengan pandangin dong yang di Ya, dia satu nomor atau menyaksikan di mana kondisi dari Insilio ini mereka tidak terlalu bermain agresif. Dia lebih menjaga karena jungle berbeda dengan game ini. lebih pasif ya sekarang ya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupakan bahwa teman-teman bisa menyaksikan semua di M6 Pass yang telah hadir tanggal 12 November sampai dengan tanggal 29 Desember. Jangan lupakan bahwa masih ada level 75 yang harus kalian dapatkan dan level 150 kalau kalian mau dapetin Cloud Statue Gue sih target skinnya dulu deh. skin paling. Skinnya dulu, gue skin prime gue pengen banget soalnya. Itu hero lu banget sih. lagi ya dia. Gak berubah dari dulu. Dari dulu. Ini negara Hero awal-awal kecil. Mobile Legends season MPL season 1, wah ya busa. Well taken, Pak, 3 kali Pak. Purify, tapi lihat langsung dimakan dengan ada Absolute offensive ini dia manis banget. 1 point killnya dikasih ke arah sosok TNC itu manis banget, Prof. Iya, last hitnya. Last hitnya gak dimakan sama Apex 47 walaupun pasifnya nyala, walaupun stacknya nyala. Iya, ini dia. Core yang lebih penting untuk melakukan last hit. Dan goldnya tentu akan berbeda. Apex 47 Pelat merah memang sebagian assist, tapi memang untuk roamer. pelat Untuk merah sepatu bu. roam. Memang lebih penting Pelat kuning hal jeleng loh. tersebut dan sekarang bersamaan level 4. Iya. Buat Rosa, Alien, bahkan Apex 47 akan mendapatkan ultimate-nya di turtle yang pertama. Apakah Justinian sudah siap untuk bergerak langsung ke area dari turtle? Iya. Atau jangan-jangan mereka akan mengorbankan beberapa member seperti Reaper yang ternyata mendapatkan level 3 saja dan termas. Dia tidak mendapatkan ultimate-nya dengan IMU. Jadi berat banget. Masalah tidak ada IMU. Lovely juga berada di level 3. Informasi yang sudah didapatkan oleh Alien. Apex 47 sudah standby position dengan Dark Lord Fast Raider Mania. Target utama mereka adalah Rusa. Tapi dengan tidak adanya level 4 membuat Rusa ini tidak terlalu harus worry. Dan akhirnya Reaper berhasil memain time selain dia berada di level 4. Standby di arah Turtle. Alien di depan sana. Permasukan dari tim Insilio. Udah nggak ada pemasukan penalti zone dan 0 point. Retribution 0 point. 2 penalti zone dan Retribution yang berhasil memporak-porandakan dari Insilio. 2 skill on point, on moment, di saat yang tepat, waktu yang tepat dengan skill yang tepat. Dan bahkan lagi-lagi last hit dari TNC yang menciptakan momentum lagi agar Link lebih cepat mendapatkan item-itemnya. Ini menciptakan satu momen yang menguntungkan bagi Hednar 3-1 dari segi point kill. Dan sekarang TNC juga nggak memiliki ultimate lagi, nggak memiliki Tempest of Blade, tapi untungnya dia masih punya Witch Poison. Mundur ke belakang,
Hanya saja, dilihat dari sisi yang berlainan, Insilio sekarang harus mencari celah karena lihat level mid laner dan roamer dari kedua belah tim berbeda banget. Apex 47 unggul satu level bahkan ketika match-up-nya melawan mid laner Itu dia dari problem. Insilio. Malah keuntungan satu level dan lihat dari TNC dengan Table Softland dibuka menuju satu poin ke Justinian. Dengan implosion yang telah dikeluarkan, berusaha stand by position. Gak ada yang masuk lebih dalam lagi dan bahkan kerugian di tangan dari tim Insilio makin snowball tak terhentikan untuk tim Wolfhednar. Insilio, mereka membuang resource yang begitu mahal. Mereka membuka adanya implosion. Dan Justinian sekarang akan di-invade karena retribution yang belum siap. Well, Dragon, Gaya Dragon karena mereka sadar Trigger akan saling bagus tapi Justinian masuk terlalu dalam. Gak boleh sembarangan untuk seperti itu. Retribution yang on point tidak didapatkan oleh termasuk dari tim Insilio. Maafin nanti zone copying yang tidak berhasil sama sekali tapi Moskov akhirnya berhasil mencoba untuk menukar dengan satu momen kill Apex 47. Setidaknya ada satu buah hadiah untuk tim Insilio. Walaupun harus jauh banget sampai terbang ke arah top lane. teamfight jangka panjang yang ditutup dengan adanya Spear of Destruction. Dan sekarang Sunshine lebih sadar untuk menjaga posisinya. Belum ada Justinian yang mengganggu di sana, tapi level dari GNC kayaknya nggak bakal dijawab. Turtle harusnya masih bisa dipegang sama Old Hednar. Oke, tapi lihat di depan sana dari tim Insilio, mereka all memberikan seorang Alien penalty zone dibalaskan dengan ada implosion yang sia-sia. What happened, Profesor? Mereka tahu itu sosok Alien masih ada flicker. There is last terlalu keras. Cage the Wild Dragon kali ini menunjukkan sosok seorang Justinian tanpa ada following up, tidak berhasil mendapatkan satu pemain kill. Dan pertukaran dengan adanya Alien menuju ke arah Alien adalah keputusan yang salah. Kurang tepat juga targetingnya sepertinya. Implosion ke satu orang. Ketika Lovely padahal bisa menahan terlebih dahulu sebelum ada Turtle yang kedua. Dan sekarang dapetin Turtle, dapetin Turret juga. Old Hednar tidak hanya sekedar untung Ranger Mas ini. Snowballing yang tidak terhentikan 5.000 gold di menit yang kelima. Masalahnya Profesor ini nggak sepantasnya dengan adanya link 2 Turtle di tangan Wolfhednar. Iya. Itu nggak sepantasnya. Benar, Di benar, atas benar. kertas, dalam catatan dari BMKB, untuk Turtle pertama itu harus didapatkan oleh Insilio. Oke, Turtle kedua itu akan mengikuti sesuai dengan gameplay apa yang terjadi Iya, setelah iya. Turtle pertama. Setelah 2 menit awal pokoknya. Yes, Dan tapi- ini dia efeknya Ranger Mas. Dengan efek yang sangat besar, dengan satu poin kill yang gagal didapatkan, dengan Joel di depan sana, untungnya Tianxi kali ini nggak mendapatkan pedang yang kedua. Kalau pedang yang kedua didapatkan Tianxi, udah dipastikan Don akan tumbang. Don akan tumbang, Purify memang tidak bisa menyelamatkan dari Don juga. Satu sisi lainnya, karena sekarang Rosa memiliki 100% teamfight participation. Dia adalah orang atau sosok yang harus di stop juga nih sama Insilio. Tapi tidak ada yang bisa langsung ke belakang. Kecuali Joy dari Justinian. Tapi Justinian tidak mendapatkan early game yang sangat-sangat diunggulkan. Sehingga invade tidak bisa dihindari. Alien bahkan sudah mulai hadir di sana dan conceal play. Coba untuk dicari oleh Wolfhednar. Implosion dengan ada Purify, tapi Vitality Zone yang on point dari backline itu membuat Don menggunakan Purify-nya. Duel of Dragon, Implosion yang tercancel, free hit menuju ke belakang dan membuat manipulation. Membuat Maniac tenggelam di depan Besto dan mereka sendiri. Team fight 5-4 dari segi angka udah gak cukup, dari segi gold makin terpaut jauh. Dan sekalipun Spear of Distraction yang on point, Sansan masih terlalu kuat. Plus, banyak sekali cover di depan. Terlalu banyak member dari Old Hednar yang membuat Don jadi ragu untuk maju ke depan. Dia nggak punya Purify juga. Dan sekalinya lagi-lagi Spear of Mystery kena. Rosa. Shutdown final terjadi untuk permasukan dari tim Wolfhednar. Akhirnya poin kill yang ketiga. Game and again dengan gold yang sangat jauh. Snowballing dari tim Wolfhednar selalu ingin dia berhentikan sendiri, bukan diberhentikan oleh tim lain. Iya. Jujur melihat dengan keuntungan seperti ini ya lagi-lagi. Inisiasi masih bisa diciptakan sama teman-teman dari Old Hednar. 8.000 gol itu terlalu jauh masalahnya. Tapi di depan sana mereka mencoba untuk melakukan take over. Setelah ada Turtle, tapi Apex 47. Distraction, Duel Dragon, terfokus dalam seorang Joy-nya gagal. Karena penalti serta sedikit dari level masuk dari Vivian Suprio. Free hit dari belakang, one by one situation dalam bottom lane. Belum berhasil mendapatkan Moskov, tapi lihat di situ. Don kali ini terstop dari dominasi yang mereka miliki. Dan bahkan dengan adanya waktu yang berhasil dibagikan oleh Hednar. Mereka berhasil membuat Turtle terakhir menjadi Bapak Launcher terhormat. Wow, ini berbahaya karena Lord terbuka di depan sana. Trade-nya 1 tukar 2. Don't terkena solo kill dia. Dia ada bottom lane sehingga membuka window baru. Old Hednar
makin mendominasi. On the way 10.000 gold sepertinya Ranger Mas. Dengan mendapatkan Lord, gold lead-nya langsung menuju ke 8.000 di menit yang ke-8. 1k away per minute. Ini benar-benar keuntungan yang terlalu jauh. Habis 47 sendirian Estinian. Oke, kemudiannya. Wow, duel strike dengan Olafolin. Tapi lihat di sini Justinnya merasa ke belakang. Dengan kondisi duel strike untungnya tanpa ada flicker. Untungnya. Kalau pakai flicker itu mungkin rugi di tangan Apex. Tapi kalau menurut aku ya emang kayaknya Apex sengaja nahan sih. Biar bareng sama Lord jalannya. Dia bakal ready dengan flicker jump in ke dalam area dari base turret. Apalagi di sana ada Dawn. Tapi kayaknya targetnya bukan Dawn, karena Dawn masih punya Purify. Sehingga mungkin targetnya bisa ganti karena Maniac atau bahkan Justinian sebagai Joy. Oke, lihat. After complete flicker udah ready on position. Para pasukan dari tim Insilio mereka langsung berkumpul di sekitar mid lane. Kalian standby on position. Para pasukan dari tim Insilio mereka langsung fokus menuju ke arah target utama mereka yaitu Bapak Lord terhormat. Dengan cepatnya Lord yang bergerak kali ini dan super minion yang masih bergerak di arah mid lane membuat para pasukan dari tim Wolfentar harusnya bisa standby melakukan invasi kedua. Tapi dengan linknya mundur ke arah belakang, kayaknya nggak ada invasi kedua sih, Prof. Harusnya base bisa dipaksa. Oke, remote manipulation Kopian telah dibuka. Yes, bisa dipasang, tapi kayaknya mereka harus menuju ke arah top lane karena linknya udah standby. Kali ini linknya standby. No remote manipulation Kopian dari sosok seorang Reaper. Kita akan melihat di mana apa kalian. Itu dia. Langsung Jabi ke arah belakang perpasukan dari tim Insilio. Mereka berhasil dimakan dari Maniac. Karena ada di depan sana membuat para pasukan dari Wolfentar berhasil mendapatkan best turret. Tapi dengan adanya minion yang tersangkut dari mid lane membuat tim dari Wolfentar cukup dengan satu turret saja. Wow, alien. Masih bisa invasi. Masih bisa Masih bisa, sebenarnya. karena flicker show-nya masih ada. Itu dia. Habis 47, apakah dia ingin memaksa mendapatkan mid lane turret karena flicker masih ready? Oke, apakah gantian? Tapi kali ini Reaper terlalu sakit dari saat di arah belakang sana Implosion yang akan digagalkan. Tapi ternyata Implosion berhasil menumbangkan Sasa dengan cara besar dan for offensive 1.0 tentu dengan Yosenian. Mundur ke arah belakang dan semacam berhenti dan flicker dari Abyss 40 berhasil menyelamatkan dirinya tanpa terkena Spear of Destruction. Untungnya tidak ada yang terkena Spear of Destruction. Kalau itu kena Dawn, bisa membalikkan keadaan. Udah nggak ada apa-apa lagi. Tempest of Blade digunakan, flicker sudah tidak ada. Immortal pecah juga. Itu dia untungnya. Tidak kena tombak. Emang kita tidak berbakat untuk bernyanyi sebenarnya. Makanya jadi kristal. Sekarang kalau kita lihat dari itemnya, Holy Crystal dari tangan dari Sunshine, ini membuka potensi baru, magic damage yang lebih tinggi lagi dengan ada Synchro Vision Chrono Dash. Dan Rosa, dia Remote Manipulation digunakan, tapi masih terlalu jauh karena Dawn masih bisa kabur dengan Abyss Walk-nya. Masih terlalu cepat dilakukan oleh para pasukan dari tim Wolfentar. Tapi kalau ngomongin ke arah Wolfentar kembali lagi, target ini fokus utama mereka, jangan sampai mereka lepaskan karena sekalipun mereka lepaskan. Dan untungnya di sini Rosa dia punya range-nya jauh, Prof. Iya, range Range-nya jauh. jauh. Jadi untuk target cara Rosa ini agak cukup jauh. Pintu Bawah. antara bottom lane, one by one situation. Lihat Tempest of Blade for offensifnya karena ada satu tembok berhasil menyelamatkan dirinya. Ini kerugian di tangan dari tim Wolfentar. Purple tidak ada, Tempest of Blade tidak ada. Moskow-nya tidak terhentikan dari split push. Ya, Moskov akan tetap terus berada di area bottom lane. Dawn masih punya satu Spear of Destruction, sehingga dia bisa hadir dengan teleportation yang dia gunakan dari Abyss Walk. Tapi Apex 47, apakah dia sadar bahwa di sana ada Dawn? Apakah mereka ingin mengincar gold laner-nya dulu? Dan itu dia pertemuan antara Chow dan Moskov. Hanya melakukan screening out saja. Dan Dawn dikejar. Dawn dikejar, The Wave Dragon! Oh my god, target mereka karena Tom Ripaya udah dibuka. No, Abyss Walk! Profesor kami! Satu poin kill kembali dapatkan dan Wallace dari Justinian berhasil diselamatkan dengan adanya Reaper dan juga sosok dari Sir Lovely. Wow, target Dawn-nya dulu. Mereka nggak mau kena split push. Karena itu akan merepotkan Ulf Hednar ketika lagi ada Lord. Dan sekarang, dengan serangan yang lebih bebas lagi, Ulf Hednar leading 10.000 gold. Mendapatkan Lord and Henge dengan bebasnya. Tanpa ada gangguan sama sekali. Memang menunggu Dawn adalah jawaban dari Insilio. Tapi untuk sekarang, Lord and Henge akan bergerak ke area top lane. Mereka tinggal clear mid lane dan juga bottom lane. Sehingga mereka ingin menciptakan 3-lane push. Winning condition dari Insilio hanya berharap bahwa Dawn mampu untuk bertahan hidup dan tidak ditumbangkan sebelum Lordnya hilang. Oke, dan ini dia. Dengan kondisi Lord menuju ke top lane, top ada best turret. Mereka harus mengamankan 3 lane yang berbeda dengan high ground mereka.
sangat mengandalkan dari Moskov. Valentina cuma punya satu real world manipulation, Profesor. Ya. Dan mampukah mereka mempertahankan? Mari kita menyaksikan dengan adanya wave yang bergerak di tiga lane berbeda. Tapi untung dari kondisi map yang aku lihat, linknya masih terlalu jauh. Iya, Link memang masih terlalu jauh tapi bisa tiba-tiba hadir di sana. Link bisa tiba-tiba hadir, target mereka menjadi seorang Reaper. Belum ada real world manipulation dengan tiga lane yang tidak mereka dorong secara maksimal. Dan bahkan alien mundur ke belakang. Dengan sosok dan duel Dragon! Langsung dengan real world manipulation berhasil menemukan Lovely. Fokus ke belakang dengan Devil Sound dan Reaper mencoba. Ini bencana! Incelio kehilangan 4 pemain dan triple kill di tangan dari sosok seorang Sasen dan